Berkat keahlianku menemukan gerombolan ikan, tahun ini aku membantu armada meraup 2 juta dolar, dan sudah disepakati bahwa aku dapat bagian 20%. Hari ini, Dakyang membeli kapal baru, seharga 800 ribu dolar, tapi dia hanya memberiku 2.000 dolar saja. Paman kedua, aku sudah memeriksa semua pembukuannya. Tahun ini aku membawa armada menebar 80 jala, dan setiap jalannya terisi penuh sampai meluap. Berdasarkan perjanjian 20% keuntungan di awal, seharusnya aku mendapatkan 400 ribu dolar. Ayuan, kamu salah hitung. Kapalnya milik Dakyang, jalannya milik desa. Kamu itu cuma pekerja harian yang memantau arus laut. Ini namanya kerja bakti kelompok. Uang bonus 2.000 dolar ini, bawa pulang dan belikan nutrisi tambahan untuk ayahmu. Lin Yuan, dengarkan baik-baik. Tanpa kapal besarku, sekalipun kamu tahu di mana ikannya, apa kamu mau mengambilnya dengan tangan kosong? Kapal Haiyan yang sudah bobrok itu dihargai 50 ribu dolar karena orang-orang desa merasa kasihan padamu, maka 2.000 dolar ini dianggap sebagai uang muka. Sisa 48 ribu sisanya, cicilah pelan-pelan. Kalian mengambil 400 ribu dolarku dan malah menjebakku, memaksa beli tumpukan kayu rusak dengan hutang 50 ribu. Lin Yuan, jangan tidak tahu diri. Kalau kamu tidak setuju, di wilayah laut ini ke depannya, kamu Dung Pulukapara, di mari. Jangan harap kamu bisa menurunkan papan dayung sedikit pun. Baiklah, uang 2 juta dolar itu, anggap saja aku pakai untuk kasih makan anjing. Dakyang, lebih baik kamu berdoa, supaya kapal barumu itu bisa mencium bau ikan dengan sendirinya. Ayuan, pembagian keuntungannya sudah turun, kan? Dokter bilang pelat baja di kaki ayahmu itu, kalau tidak segera dilepas, bisa mengalami infeksi dan jaringan mati. Biaya operasinya butuh 30 ribu dolar. Berapa banyak yang diberikan paman keduamu? Ibu, sudah cair. Syukurlah, kerja keras matian-matianmu selama setengah tahun ini tidak sia-sia. Di mana uangnya? Besok ibu akan membawa ayahmu ke rumah sakit kabupaten. Ibu, Uangnya uangnya tidak aku bawa pulang. Ada Ada apa? apa? Paman kedua bilang, teknikku sangat bagus, jadi kapal terbesar di desa ini disewakan kepadaku. Semua uangnya dipakai untuk membayar biaya sewa itu. Ayah, bersabarlah beberapa hari lagi. Begitu aku punya kapal sendiri, dan melaut sekali saja, jangan katakan 30 ribu dolar, 300 ribu dolar pun akan aku bawakan untukmu. Putraku yang hebat, kamu benar-benar membanggakan. Bos, mesin rongsokan ini, 2.000 dolar, aku beli. Apa kamu sudah gila? Poros utama mesin ini sudah macet total, bahkan Master Wang tukang reparasi baja di kota saja bilang ini cuma besi tua. Kamu mau beli ini buat jadi pemberat timbangan? Master Wang itu tidak ada apa-apanya. Bos, pinjamkan alatmu sebentar. Dalam setengah jam aku akan membuatnya berputar lagi. Jika tidak berputar, uang 2.000 dolar ini kuberikan cuma-cuma padamu, dan aku akan bekerja kasar untukmu selama sebulan tanpa bayaran. Kamu benar-benar nekat ya. Semuanya, ayo ke sini. Lin Yuan menghabiskan 2.000 dolar untuk membeli sebuah rongsokan besi dan memasangnya di kapal itu. Saya sudah pernah memeriksa mesin yang dimiliki Lin Yuan, blok mesinnya sudah bengkok, poros engkolnya macet. Jangankan kamu, bahkan jika teknisi provinsi datang sekalipun, tanpa 10 ribu dolar untuk ganti suku cadang, mesin itu tidak akan pernah bisa berputar. Kalian dengar itu? Master Wang adalah ahli terhebat di kota ini. Lin Yuan, tumpukan kayu rongsokan milikmu ini. Jika hari ini sampai bisa keluar dari pelabuhan aku Lin Dakyang, akan menelan jangkar ini bulat-bulat di depan umum. Apakah Ayuan sudah gila? Apa dia begitu buta karena uang? Setelah menyinggung paman kedua dan Dakyang, hidupnya sudah berakhir sekarang. Blok mesin bengkok, poros engkol macet. Master Wang, sebaiknya kau donasikan saja matamu itu. Apa yang bocah sepertimu tahu, ha? Masalah pada mesin ini, sama sekali bukan pada porosnya, melainkan pada roda gigi pompa bensin tekanan tinggi, yang meleset 1 mm. Dakyang, buka mulutmu lebar-lebar, bersiaplah untuk menelan jangkar kapal ini. Hanya bualan belaka, cepat nyalakan. Jika hari ini kau bisa menghidupkannya, Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Hei, Pergeseran roda gigi 1 mm, bahkan tanpa alat ukur pun, bagaimana mungkin kamu bisa mengetahuinya? Dia benar-benar menyadarinya? Dakyang, boleh saja jika kau ingin meminjam kapal baru ini untuk beberapa hari. Tapi sekarang, di laut ini, akulah penguasanya. Saudara Kiang, detektor di kapal ini terlalu canggih. Aku tidak tahu cara mengaturnya. Selain itu, kawanan ikan di area laut ini sepertinya menghilang dalam semalam. omong kosong. Dulu saat Lin Yuan ada di kapal, dengan mata tertutup pun bisa menangkap ikan sampai penuh. Kota baru saja mengeluarkan perintah tegas, minggu depan saat air pasang besar, desa kita harus menyerahkan target 30 ribu kati. Jika tidak selesai, semua subsidi kapal baru ini akan dicabut, bahkan akan dikenakan denda. Ayah, lalu bagaimana? Anak Lin Yuan itu sekarang bahkan tidak menghargai Anda lagi. Dia pasti tidak akan membantu kita mencari ikan. Itu bukan pilihannya. Memang dia memegang mesin tua itu, tapi lehernya masih terikat utang 50 ribu dolar. Ayo, pergi ke rumahnya.
Aku ingin tahu, apakah ayahnya yang lumpuh dan ibunya yang sakitan, sanggup melihat dia membuat masalah besar. Ya Ozong, apa yang sedang kalian lakukan ini? Paman kedua, jika pintunya rusak kamu harus ganti rugi. Ayuan, saat di pelabuhan hari ini, kamu tampak sangat hebat ya. Kenapa? Kamu pikir karena mesinnya sudah berputar, kamu sudah menjadi bos? Lausan, kamu membesarkan putra yang hebat. Apa dia memberitahumu bahwa dividennya digunakan untuk membayar biaya kontrak? Yao Zong, apa maksudmu? Apa maksudku? Si Lin Yuan itu sama sekali tidak menerima dividen sepeser pun. Dia bahkan berhutang 50.000 dolar kepada desa. 50.000? Lausan, plat baja di kakimu itu kalau tidak segera dilepas harus diamputasi kan? Dengan apa keluargamu akan melunasi 50.000 dolar ini? Membayar dengan nyawa kalian? Lin Yuan, ayahku sangat baik hati. Kami beri satu kesempatan terakhir. Berlutut dan minta maaflah sekarang. Lalu ikut aku naik kapal, menjadi pemandu untuk mencari ikan, maka utang 50.000 dolar itu, ayahku akan memutuskan untuk menghapus setengahnya. Ayah, ibu, maafkan aku. Aku menyembunyikan sesuatu dari kalian. Dividen 400.000 dolar itu telah mereka ambil. Ayuan, tidak mudah memang untuk mengalah, tapi itu lebih baik daripada melihat ayahmu tiada membusuk di ranjang. Lin Yao Zong, omong kosong kamu. Demi menjaga jaring komunitas waktu itu, kakiku ini sampai patah. Anda memberi 200 dolar, lalu langsung mengusirku begitu saja. Sekarang, anakku sudah membantu kalian menghasilkan 2 juta dolar, bahkan uang untuk menyelamatkan nyawanya pun kalian rampas. Jangan sombong dan tak tahu berterima kasih. Aku, Lausan, meski mati karena miskin atau menahan sakit, sama sekali tidak akan membiarkan anakku lagi-lagi menjadi pesuruh kalian segerombolan sampah. Ayuan, yang dikatakan ayahmu benar. Kita jangan menunduk demi uang ini. Kalau perlu ibu pergi donor darah pun, akan kulakukan demi melunasinya bersamamu. Bawa barangnya masuk. Bagus, ternyata kamu punya harga diri. Lin Yuan, jika hari ini kamu tidak menandatangani kontrak jual diri ini, kelak di laut ini, ikan teri kering 1 ekor pun, tidak akan bisa kamu tangkap. Keluargamu mulai sekarang, hanya pantas memakan sampah busuk seperti ini. Lin Yuan, segeralah makan selagi masih baru. Terlambat sedikit, bahkan lalat pun takkan bersisa untukmu. Kamu benar-benar mengira hanya karena punya kapal besi, kamu sudah menjadi penguasa di lautan ini? Apa kamu sudah gila? Bawa pergi sampah-sampah kalian ini, dan enyahlah dari sini. Bagus, bagus. Lin Yuan, minggu depan kalau kapal bututmu itu sampai bisa menangkap seekor ikan, aku, Lin Yaozong, berjanji akan berhenti jadi manusia. Jika tidak sanggup melunasinya, aku akan merobohkan rumahmu. Saat pasang besar minggu depan, jika aku tidak bisa mendapatkan 50.000 dolar, aku sendiri yang akan membakar rumah ini. Tapi jika aku berhasil, paman kedua, 400.000 dolar yang kalian ambil dariku, akan kubuat kalian sekeluarga mengembalikannya semua beserta bunganya. Ayah, ibu, maafkan anakmu ini, sudah membuat kalian ikut menanggung penderitaan. Ayuan, berdiri tegak. Lutut pria dari keluarga-keluarga Lin tidak boleh lemah. Ayuan, ibu tidak mengerti tentang kapal. Tapi ibu tahu sejak kecil kamu memiliki kemampuan kakekmu dalam membaca bintang dan air. Ini uang tabungan ibu untuk beli obat, semuanya berjumlah 300 dolar. Bawalah untuk membeli jaring ikan terbaik. Lakukanlah. Kalau rugi, kita sekeluarga akan menghadapinya bersama. Ayah, ibu, jangan khawatir. Mulai sekarang, aku akan memastikan lautan ini berganti pemilik. Lin Yuan, air sedang pasang hari ini. Ombak di laut lepas sangat besar. Jangan sampai peti mati kayumu yang rongsok itu hancur berantakan. Dakiang, berani tidak kita bertaruh? Bertaruh apa? Taruhan apa kamu akan tiada menjadi umpan hiu hari ini? Siapapun yang mendapat ikan paling sedikit hari ini, dia harus berlutut di dermaga, bersujud 3 kali di depan seluruh warga desa, dan pergi selamanya dari laut ini. Hahaha, baik. Hari ini akan aku buat perhitungan sampai kamu menyerah tanpa alasan. Saudara Kiang, tabrak dia. Biarkan dia tamat. Kapal besar memang bagus, sayangnya yang mengemudikan adalah orang yang tak berguna. Di depan itu gugusan karang Gui Jianzhou. Kapal besar masuk ke sana pasti akan hancur. Namun di bawah sini tersembunyi sang Raja Naga Laut yang sesungguhnya. Gila, sialan, dia cari masalah. Ayo, kita pergi menebar jaring di luar laut. Hari ini aku pasti harus mengalahkannya. Kepala Stasiun Wang, Anda tenang saja. Kapal besi Dakiang itu dilengkapi dengan detektor ikan sonar yang sepenuhnya impor. Hari ini adalah hari pasang besar. Aku jamin untuk pabrik pengolahan ekspor makanan laut kota akan memasok 30.000 kati hasil laut kualitas terbaik. Pak Lin, kota ini telah menaruh seluruh target ekspor tahun ini kepadamu. Jika tidak selesai, bukan hanya subsidi akan dicabut, tetapi juga ada denda 3 kali lipat. Anda tenang saja, jika Dakiang turun tangan, pasti sangat mudah diselesaikan. Berandalan kecil Lin Yuan itu tidak mau membantu, Dakiang terpaksa mengandalkan mesin untuk mengeruk habis. Lagi pula di luar laut ada banyak ikan, asal tangkap saja juga bisa mencapai 30.000 kati.
Sedangkan untuk kapal kayu bobrok Lin Yuan itu, sepertinya sudah lama tenggelam di dasar laut. Kenapa barang rongsokan ini isinya titik merah semua? Apa sebenarnya ada ikan di bawah sana? Saudara Kiang, mesin ini berbunyi sangat kencang. Pasti ada gerombolan ikan raksasa di bawah sana. Ayo tebar jaringnya. Baik, tebar jaring pukat ganda. Hari ini aku harus mendapatkan tangkapan sampai penuh. Benda macam apa ini? Bahkan ini tidak cukup untuk membayar uang bensin. Teruslah menjaring untukku. Warna airnya kekuningan. Arus bawah mengalir ke timur. Burung camar terbang rendah. Pasti di sini. Sangat berat. Ayo angkat. Seluruh tubuhnya keemasan. Ini ikan manyung sisik merah murni. Ikan manyung liar. Kualitas terbaik di atas 1 jin. Satu jaring ini setidaknya berisi 500 jin. Lin Yaozong, Lin Dakyang, waktu bagi kalian untuk berakhir sudah tiba. Dakyang, berapa banyak yang sudah kamu tangkap? Truk pendingin dari kota sudah dalam perjalanan. Jangan banyak bicara. Mesin asing itu rusak. Sudah memancing sepanjang hari. Isinya cuma ubur-ubur semua. Apa? Target 30.000 pon tapi kamu tidak menangkap 1 pon pun. Pihak kota akan memberi hukuman berat kepada kita. Dakyang, di mana Ayuan? Apa kamu melihat perahu Ayuan? Lin Yuan? Bocah itu sudah gila. Dia membawa perahu kayu. Rongsokannya ke dalam karang hantu. Aku melihat sendiri perahunya hancur diterjang ombak besar. Sudah tiada dimakan ikan. Ayuan? Omong kosong. Anakku hebat dalam renang. Tidak mungkin terjadi sesuatu padanya. Lausan, terima saja takdirmu. Inilah akibatnya jika melawan desa. Itu Lin Yuan. Dia masih hidup. Tidak mungkin. Dakyang, sepertinya aku membuatmu kecewa. Lalu kenapa kalau masih hidup? Kamu pasti tidak menangkap apapun. Kamu kalah. Cepat berlutut dan bersujud padaku. Buka matamu dan lihat ini baik-baik. Wah, Ikan kroker kuning. Ini semua ikan kroker kuning liar kualitas terbaik. Berapa banyak uang yang bisa dihasilkan dari ini? Ya Tuhan, Bagus. Ayuan, kamu memang putra kebanggaan desa kita. Ikan kroker kuning ini, kebetulan bisa digunakan untuk memenuhi target ekspor kota. Cepat naik ke kapal dan bawa ikannya, untuk diserahkan pada negara. baik. Siapa yang berani menyentuh ikanku? Aku akan membuatnya cacat selamanya. Lin Yuan, kapalmu ini milik kolektif, jadi ikannya juga milik kolektif. Kamu mau membangkang? Milik kolektif? Seingat saya, desa nelayan ini sudah menerapkan sistem kontrak mandiri. Aduh, Presiden Su. Mengapa Anda sendiri yang datang ke sini? Tenang saja, barang untuk ekspor akan segera saya siapkan untuk Anda. Minggir. Kualitas terbaik, ikan-ikan kuning yang luar biasa, setiap ekor beratnya lebih dari 1 kilogram. Anak muda, aku ambil semua barang ini. Harga pasar adalah 60, tapi aku beri kamu $100 per setengah kilogram. Di sini setidaknya ada 250 kilogram, aku bulatkan menjadi $50.000 untukmu. Presiden Su, ikan-ikan ini milik kami. Direktur Lin, ubur-ubur di dalam kapal besimu itu makan saja sendiri. Ucapkan satu kata lagi, maka barang dari desamu ke depannya tidak akan aku ambil sedikit pun. Dakyang, $50.000 kamu kalah. Berlutut. Sembah aku. Enyah dari laut ini. Ini semua benar? 50.000. Yuan. Kamu benar-benar berhasil mendapatkannya. Ayah, ibu, aku sudah bilang. Apa yang menjadi milik kita? Akan aku ambil kembali semua milikku beserta bunganya. 50.000 ini hanyalah permulaan. Ibu, besok bawa ayah ke rumah sakit daerah untuk melepaskan pelat baja di kakinya. Dan gunakan obat yang terbaik. Baik-baik, anakku sudah sukses sekarang. Keluarga Lin tidak perlu lagi melihat pandangan rendah orang lain. Sampah. Kapal baru seharga $800.000, mesin yang sepenuhnya impor, tapi kamu bahkan tidak bisa mendapatkan 1 ekor ikan pun. Bagaimana caraku memenuhi target 30.000 pon dari kota? Ayah, semua mesin itu pakai bahasa asing, aku benar-benar tidak mengerti. Siapa yang menyangka bocah Lin Yuan itu mendapat keberuntungan nomplok? Yaozong, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Bajingan kecil Lin Yuan itu hari ini, sudah membuat keluarga kita sangat malu.
uang 50.000 dolar di tangannya, dan juga koneksi Kuan Zhou Bosu itu, seharusnya itu semua menjadi milik Dakiang kita. Dia pikir dengan punya uang dia bisa berkuasa? Di laut ini, jika aku, Lin Yaozong, tidak setuju, setetes solar pun tidak akan bisa dia dapatkan. Halo, apa ini dengan Pak Liu dari pabrik es? Juga untuk tempat pengisian bahan bakar, sampaikan pesan dariku. Mulai hari ini, siapapun di desa ini yang berani menjual kepada Lin Yuan, balok es atau setetes minyak, berarti sedang mencari masalah dengan Lin Yaozong. Akan kubuat dia tidak betah tinggal di desa ini. Ayuan ya, hari ini paman kedua membawa para paman kemari, adalah untuk memberimu jalan keluar yang benar. Ayuan, sikapmu di dermaga hari ini sangat keterlaluan. Bagaimana bisa kamu memaksa sepupumu berlutut? Wajah kita sebagai orang keluarga Lin telah habis kamu permalukan. Benar, kamu sudah dapat banyak ikan kuningan itu juga karena mengandalkan perairan desa. Uang 50.000 dolar itu seharusnya diserahkan ke komite desa, untuk menutupi kekurangan biaya pembelian kapal baru Dakiang. Bapak dan Ibu paman sekalian, saat kaki ayah saya patah dulu, di mana kalian semua? Saat paman kedua menggunakan 2.000 dolar untuk menelan bonus 400.000 dolar milikku, di mana kalian semua saat itu? Sekarang setelah aku berhasil menghasilkan uang dengan kemampuanku sendiri, kalian datang menemuiku untuk membahas aturan marga. Lin Yuan, jangan tidak tahu diuntung. Kapal baru Dakiang itu memikul tanggung jawab target dari kota, jika kamu tidak menyerahkan kontak Su Qingqing kepada kami, dan tidak menyerahkan uangnya, maka selanjutnya, es dan solar dari desa, satu tetes pun jangan harap kamu bisa membelinya. Memutus pasokan esku? Memutus pasokan solarku? Lin Yaozong, apakah kamu benar-benar mengira kamu bisa berbuat sewenang-wenang di sini? Warga sekalian, dengarkan baik-baik, aku, Lin Yuan, sekarang sedang merekrut kru kapal, asal kalian mau bekerja ikut denganku, biaya awal setiap orang akan langsung diberikan 500 dolar. Saat berhasil menangkap ikan di laut, aku akan membagi 20% keuntungan untuk kalian. Siapa yang berani pergi, siapa yang berani naik ke kapalnya, akan langsung aku usir dari keanggotaan desa. Kedepannya, tidak akan ada bonus sepeser pun dari desa untuknya. Lihat itu, Lin Yuan, inilah aturannya. Bahkan dengan uang pun kamu tidak bisa membeli kesetiaan seseorang padamu. Kak Yuan, aku akan ikut denganmu. Lin Yaozong, kamu memotong upah kami. Saat ibuku sakit, kamu bahkan tidak meminjamkan 10 dolar pun. Aku sudah lama tidak ingin berada di kelompok rongsokan ini. Kak Yuan, kami ahli berenang dan tidak takut bahaya. Asalkan kamu memberi makan dan mau berbagi hasil, kami akan mengabdi padamu. Ini ada 2.000 dolar, ambillah untuk mengurus keluargamu dengan baik. Ikut denganku Lin Yuan, kalian tidak perlu mempertaruhkan nyawa, aku akan membawa kalian menjadi kaya. Bagus, kalian bertiga tunggulah saatnya tiba. Lin Yuan, aku ingin lihat, tanpa pasokan dari desa, saat hari pasang besar minggu depan, dengan apa kamu akan pergi melaut? Buka matamu lebar-lebar, dan perhatikan baik-baik. Lin Yaozong, mulai hari ini, aku Lin Yuan, dan juga Polang milikku. Dengan kelompok desa kalian yang busuk ini, tidak ada urusan sepeser pun lagi. Es kalian, aku tidak butuh. Bahan bakar kalian, aku bisa beli di kota. Minggu depan saat hari pasang besar, kita buktikan siapa yang hebat di laut. Kak Yuan, minyak dan es dari kota sudah kita pindahkan diam-diam ke kapal. Hari pasang besar minggu depan, kemana kita akan menjaring? Apa kita masih akan ke Guijianzhou? Ikan kakap kuning di pinggiran Guijianzhou sudah hampir habis kita jaring. Kali ini kita akan pergi ke sini. Karang pencabut nyawa. Kak Yuan, arus bawah di tempat itu setajam pisau, kapal besar pasti karang jika masuk. Sedangkan kapal kecil akan mudah terbalik. Justru karena berbahaya, kapal besar tidak bisa masuk. Ikan-ikan di sana jadi tidak pernah tersentuh siapapun. Waktu uji coba pelayaran terakhir, aku melihat tanda-tanda ikan di luar karang pencabut nyawa. Ada ikan gurnard merah dan kerapu liar yang besar. Kerapu liar yang besar, itu kan penguasa lautan. Satu ekor seberat 100 jin saja, sudah bisa ditukar dengan sebuah rumah di kota. Tepat sekali. Bukankah Lin Yaozong harus memenuhi target 30.000 jin? Saat hari pasang nanti, aku ingin dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, bagaimana aku menarik sang raja lautan keluar dari karang pencabut nyawa. Daciang, pimpinan kota akan datang untuk memeriksa sore ini, bahkan jika kamu harus mengendarai kapal ini sampai hancur, kamu harus membawa pulang 30.000 kati ikan. Jika tidak, keluarga kita akan bangkrut. Ayah, aku mengerti. Lin Yuan, hari ini ada peringatan angin kencang tingkat 10. Jika kamu pergi ke laut lepas dengan tumpukan kayu rongsokan ini, apakah kamu sedang mencari celaka? Saudara-saudara, ayo berlayar menerjang ombak.
Saudara Kiang, ini tidak bisa dilakukan. Ombaknya terlalu besar. Teman-teman sama sekali tidak bisa berdiri di dek, jaringnya tidak bisa ditebar. Kalau tidak bisa berdiri, tetap harus berdiri. Ayahku sudah berjanji serius di hadapan pemimpin kota, jika hari ini tidak mendapat 30.000 pon, kita semua akan masuk penjara saat pulang nanti. Kenapa mesin asing sialan ini hanya ada bintik putih? Mana ikannya? Di mana gerombolan ikannya? Saudara Kiang, buku petunjuk mesin ini semuanya bahasa asing. Master Wang juga tidak ikut naik kapal, kita tidak tahu cara mengaturnya. Sampah, benar-benar tidak berguna. Jalankan kapalnya, menuju ke laut dalam, di sana banyak ikan, bahkan dengan mata tertutup pun kita bisa mendapatkannya. Kak Yuan, ombaknya semakin besar. Apakah lambung kapal kita kuat menahannya? Kapal kayu punya ketangguhannya sendiri. Asalkan kita membelah ombak dengan tepat, kapalnya tidak akan hancur. Xiao Chai, pergi ke ruang mesin dan awasi saluran bensin. Jangan sampai ada air yang masuk. Afeng, perkuat lagi 2 tali penarik jaring itu, kita akan segera masuk ke area arus deras. Dimengerti. Saudara Kiang lihat ke arah sana. Tidak mungkin, ini sungguh mustahil. Hanya sekumpulan kayu rongsok. Kenapa bisa berlayar lebih stabil daripada kapal baru 800.000 dolarku? Saudara Kiang, si Lin Yuan itu sepertinya menuju ke arah karang pencabut nyawa. Ingin meninggalkanku dan ambil keuntungan sendiri? Jangan mimpi. Putar kemudi penuh dan tabrak dia. Meskipun tidak mendapatkan ikan hari ini, aku akan membuangnya ke laut sebagai hukuman. Kak Yuan, Dakyang sudah gila. Dia ingin menabrak kita. Cari mati kamu. Kalau begitu biar kuperlihatkan padamu, siapa sebenarnya Raja Naga dari Donghai. Lin Yuan, larilah kamu, brengsek. Bukankah kamu hebat? Lihat ini. Inilah yang namanya modal, inilah kekuatan yang sesungguhnya. Satu hantaman ombak dariku saja sudah cukup untuk menghancurkanmu. Segera hentikan kapalnya, sakan telepon milik Su Qingqing dan ikut aku pulang. Jika tidak, hari ini di tahun depan akan menjadi hari peringatan kematianmu. Dakyang, kapal seharga 800.000 dolar dengan peralatan impor yang lengkap. Tapi kamu mengendarainya seperti orang buta yang berkeliaran tidak jelas di laut. Apa kamu tidak merasa malu? Omong kosong. Hari ini aku pasti akan pulang dengan hasil melimpah. Pulang dengan hasil melimpah? Kamu bahkan tidak mengerti cara melihat alat pelacak ikan. Dengan apa kamu akan mengisi penuh kapalmu? Hanya dengan bualanmu saja? Lin Yuan, jangan terlalu sombong kamu. Kalau berani, mari kita bertaruh. Siapa yang menangkap lebih sedikit ikan hari ini, dan siapa yang tidak memenuhi target, dialah yang harus pergi selamanya dari desa nelayan ini. Baik, aku terima tantanganmu. Dakyang, siap-siaplah untuk angkat kaki dari sini. Dakyang, masuklah kalau kamu punya nyali. Gila, dia benar-benar sudah gila. Saudara Kiang, kita tidak bisa masuk ke sana. Bagian bawah kapal ini terlalu dalam. Kalau dipaksakan, kita pasti akan menabrak karang. Jika tidak bisa masuk, ya sudah. Di laut luar pun masih banyak ikan. Segera tebar jaringnya. Hari ini aku harus menghabisinya dan menang. Titik merah, ada titik merah di sini. Di bawah sana pasti ada gerombolan ikan besar. Cepat pasang jaring trowel ganda. Saudara Kiang, berat sekali. Ini pasti muatannya sangat banyak. Apa-apaan ini? Mana ikannya? Di mana target 30.000 kati ikanku? Kalian semua tidak berguna, tidak bisa memasang jaring dengan benar. Uang bensin saya habis kalian buang-buang. Terus pasang. Jika tidak dapat ikan, tak ada yang boleh pulang. Kak Yuan, di sini bahkan tidak ada satupun burung laut. Airnya dalam sampai berwarna gelap. Apa benar ada ikan? Semakin berbahaya tempatnya, semakin bagus tangkapan yang tersembunyi. Ikan di laut lepas sudah habis dikuras kapal besar. Ada bau amis tanah yang sangat tipis di angin. Lihat warna air di sana. Sekelilingnya gelap gulita, hanya bagian itu yang tampak keruh kekuningan. Itu karena gerombolan ikan besar mengaduk pasir di dasar laut. Kak Yuan, kamu bahkan tidak pakai alat apapun, bisa menemukan ikan hanya dengan mata telanjang? Lautan adalah alat terbaik. Ilmu membaca bintang dan air dari kakek. 100 kali lebih berguna daripada barang besi milik orang asing. Afeng, Xiao Chai, siap-siap pasang jaring dasar yang berat. Baiklah. 10, 9, 8. Sudah masuk jaring. Tangkapan besar. Tarik jaringnya. Yuan, ini terlalu berat. Mesin penariknya macet, sabuknya selip. Jika terus ditarik, mesinnya akan rusak total. Matikan mesinnya, tarik pakai tangan. Di bawah sana penuh dengan emas. Meskipun tempat itu sangat berbahaya, aku akan tetap mencoba menerobosnya. Afeng, Xiao Chai, cepat semuanya kemari bantu aku. Meskipun tangan kita sampai patah hari ini, kita harus menarik semua jaring berisi emas ini naik ke atas. 1, 2, tarik.
Kita kaya Kak Yuan, kita kaya raya. Tangkapan satu jaring ini setidaknya 3.000 pon. Jangan bergerak, lihat ini apa? Ini adalah legenda kerapu batu besar kepala merah liar. Benar sekali. Inilah Raja Naga di lautan. Jika 3 ikan ini digabungkan, harganya akan sangat mahal di Hong Kong. Hahaha. Lin Yaozong, apa yang bisa kamu tandingi dariku? Kalian semua, nilai total jaring ikan hari ini pasti lebih dari 100.000 dolar. Aku, Lin Yuan, selalu menepati janji. Setelah pulang dan menjualnya, keuntungannya akan kita bagi bertiga. Masing-masing dari kalian berdua dapat 20.000 dolar. Kak Yuan, terima kasih sudah tidak menganggap kami seperti sampah. Berdirilah dengan tegak dan ikuti aku. Kelak kita akan mengendarai kapal samudra raksasa, yang 10 kali atau 100 kali lebih besar dari kapal Linda Qiang. Cepat pisahkan ikannya, badai ini akan semakin besar. Saudara Qiang, kita tidak bisa menjaring ikan lagi. Pusat badai akan segera sampai di sini. Jika tidak kembali ke pelabuhan, kita semua akan tamat di laut. Kembali ke pelabuhan? Bagaimana aku bisa kembali sekarang? Targetnya adalah 30.000 kati, sedangkan kita masih kurang lebih dari setengahnya. Kembali? Ayahku akan menghabisiku kalau aku kembali begitu saja. Denda dari kota akan membuat keluargaku hancur berantakan. Bocah Lin Yuan itu pasti sudah mendapatkan tangkapan besar di terumbu karang. Atas dasar apa dia bisa menjadi kaya, sementara aku harus bangkrut? Jalankan kapalnya. Kemudikan kapalnya menuju karang pencabut nyawa. Kita rebut sarang ikannya. Saudara Qiang, kapal besar tidak bisa masuk ke sana. Itu sama saja mengantar nyawa. Aku perintahkan kau jalankan, lakukan saja. Siapa yang berani membantah, akan aku beri dia perhitungan sekarang juga. Kita menabrak karang. Pagar bawah bocor. Habis sudah. Ya ampun, monster laut? Monster apa itu? Itu bukan monster laut, itu adalah emas di lautan. Sirip punggung setajam pisau. Dengan garis biru di sisi tubuhnya, itu adalah ikan yang sangat langka, ikan tuna sirip biru liar dewasa. Hanya yang berani yang akan untung, sedangkan yang penakut akan merugi. Teman-teman, hari ini meskipun harus mempertaruhkan segalanya, aku harus mengamankan harta senilai 1 juta dolar ini. Dan membawanya ke atas kapal, putar balik, dan kejar. Abang, pusaran badai sudah mendekat. Kalau kita terus mengejar, kapal ini akan hancur. Kak Yuan, itu adalah tuna, sirip biru. Si torpedo laut, kapal kayu usang kita ini tidak akan sanggup menyeretnya. Menyerahlah saja. Yuan Daqiang, kalian ingat baik-baik. Lautan tidak peduli seberapa besar kapalmu, juga tidak peduli seberapa mahal mesinmu. Aku punya uang untuk beli kapal besi besar, jadi lautan harus tunduk padaku. Lautan hanya mengenali satu hal, keberanian. Saat bertemu penguasa laut yang sebenarnya, orang yang berani bertaruh nyawa, dialah yang akan mendapatkan hasil terbaik. Lin Daqiang mengandalkan kapal. Aku, Lin Yuan, mengandalkan nyawa hari ini. Meskipun Dewa Laut datang sekalipun, aku tetap akan membuat perhitungan dengannya. Kaman Andi Feng, kemudi kiri penuh, terjang arus balik itu. Sekarang juga. Di mana pompanya? Kenapa pompa airnya tidak berputar? Saudara Qiang, generator kemasukan air dan terbakar. Kita kehilangan daya listrik, kapalnya akan tenggelam. Aku membeli kapal ini seharga 800.000 dolar. Mana mungkin tenggelam begitu saja? Lin Yuan. Semua ini salah bajingan bernama Lin Yuan itu. Kalau bukan karena dia, mana mungkin aku masuk ke tempat terkutuk ini? Kak Yuan, kekuatannya terlalu besar. Kita akan ditarik sampai ke dasar laut. Cepat potong tali kabelnya. Siapa yang berani memotong talinya? Akan aku habisi duluan. Siapapun yang berani memotong talinya, akan kuhukum orang itu. Afeng, gigi mundur, tarik gas sampai maksimal. Gunakan tenaga mesin kapal untuk menahannya. Dia sudah terluka. Dia sudah terluka. Dia tidak akan bisa pergi jauh. Saudara Qiang, Biro Maritim Kota bilang badainya terlalu besar, kapal penyelamat tidak bisa masuk ke karang pencabut nyawa. Kita akan segera tiada. Halo, adakah kapal di sekitar sini? Tolong! Saya Lin Daqiang, anak dari kepala desa. Siapa yang menyelamatkanku akan kuberi 10.000, tidak aku beri 100.000 dolar. Bagaimana mungkin? Kenapa kapal kayunya tidak tenggelam? Kenapa dia masih bisa menangkap ikan? Aku tidak rela. Aku sangat tidak rela. Dia sudah kehabisan tenaga. Afeng Xiaochai, nyalakan derek jaringnya. Tarik dia ke atas. Ya Tuhan, makhluk hebat apa sebenarnya ini? Inilah harta senilai 1 juta dolar milik kita. Kawan-kawan, angkat sekarang.
Kak Yuan, berapa harga jual ikan ini? Melihat harga pasar tahun lalu, ikan tuna sirip biru dewasa dengan kualitas seperti ini di balai lelang kelas atas di Hong Kong bisa terjual seharga $2.500 per setengah kilogram. $2.500 per setengah kilogram. Ikan ini beratnya setidaknya 400 pon, berarti nilainya $1 juta. Kita akan kaya mendadak. Kak Yuan, aku, Afeng, dan seluruh leluhur 17 turunanku belum pernah melihat uang sebanyak ini. Anda benar-benar penyelamat hidupku. Kenapa menangis? Uang segini bukan apa-apa. Ikutlah denganku. Ke depannya armada kapal, kita akan berlayar sampai ke Samudra Pasifik. Pusat badai sudah terlewati. Ambil ikan kerapu besar dan ikan kakap kuningnya, lalu tutup semuanya dengan es batu. Kawan-kawan, ayo kita pulang dengan muatan penuh. Bos. Kak Yuan, itu kapal baru milik Dakiang. Kapalnya menabrak karang dan hampir tenggelam. Ayuan, tolong! Kapalnya mau tenggelam, cepat biarkan aku naik ke atas. Ayuan, dulu aku salah. Aku minta maaf kepadamu. Kak Dakiang, apa kamu lupa? Apa yang kamu katakan sebelum melaut? Kamu bilang tumpukan kayu rongsokanku ini akan hancur berantakan hanya dengan satu hantaman ombak. Sekarang lihatlah, kapal besi hasil uang muka $100.000 itu ternyata tidak seberapa kuat. Lin Yuan, jangan keterlaluan ya. Aku ini sepupu laki-lakimu, apa kamu mau melihatku tiada begitu saja? Sepupu laki-laki? Saat kalian menelan dividenku sebesar $400.000, apa kalian ingat kalau aku ini sepupumu? Saat kalian menggunakan hutang $50.000 untuk menekan ayahku hingga tiada. Apa kalian ingat kalau aku ini sepupumu? Kantor Keamanan Laut mohon perhatian. Di titik koordinat 101 di luar karang maut, ada sebuah kapal besi yang menabrak karang dan hampir tenggelam. Ada 2 orang di atas kapal, tolong segera kirimkan kapal penyelamat. Dakiang, aku tidak akan menghabisimu. Aku sudah melapor untukmu. Kapal tim penyelamat akan tiba dalam 30 menit. 30 menit? Kapal ini akan tenggelam dalam 10 menit, biarkan aku naik ke kapalmu. Kapalku penuh dengan hasil laut kualitas terbaik yang sangat berharga. Jika orang sepertimu naik, aku takut geladakku jadi kotor. Dakiang, ingat taruhan kita. Pergilah dari perairan ini. Lin Yaozong, ini sudah jam berapa? Kenapa kapal Dakiang belum juga kembali? Target ekspor 30.000 pon itu. Jika sampai gagal, besok kamu angkat kaki saja dari sini. Kepala Stasiun Wang, tolong tenangkan amarah Anda. Kapal Dakiang itu kapal besi besar, pasti sedang memuat stok kawanan ikan besar di luar laut, sehingga waktunya agak terhambat. Akan segera tiba, sebentar lagi sampai. Ada kapal yang kembali. Kepala Stasiun Wang, lihatlah, Dakiang sudah kembali. Dia membawa hasil tangkapan yang melimpah. Kenapa hanya sebuah perahu kayu rusak? Lin Yaozong, di mana Dakiang? Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa Lin Yuan kembali dalam keadaan hidup? Lin Yuan, hari ini saat pasang besar, barang bagus apa yang kamu bawakan untukku? Bos Su, untuk stok barang hari ini, aku takut uang tunai yang kamu bawa tidak akan cukup. Buka kainnya, dan tunjukkan barangnya. Ikan kroker kuning. 1 tangki penuh ikan kroker kuning lagi. Ikan kerapu merah liar, banyak sekali. Lin Yuan, apa kamu baru saja menguras sarang Raja Naga Laut? Untuk stok kerapu ini, aku tawar $400.000. Jangan terburu-buru. Afeng, nyalakan mesin kereknya. Keluarkan harta karun kapal kita. Ikan tuna sirip biru dewasa. Lin Yuan, untuk ikan ini aku tawar $1 juta. $1 juta tunai. Afeng, Xiao Chai, ini adalah bagian 20% keuntungan kalian hari ini. Bekerja denganku. Lin Yuan, aku akan membuat kalian dalam sehari menghasilkan uang sebanyak orang lain kumpulkan seumur hidup. Terima kasih, Kak Yuan. Kak Yuan luar biasa. Terima kasih, Kak Yuan. Kak Yuan luar biasa. Siapa itu Lin Yaozong? Kapal besi putra Anda, Lin Dakiang, telah menabrak karang dan karam di karang pencabut nyawa. Orangnya baru saja kami selamatkan, tapi kapalnya hancur total. Siapkan uang untuk membayar dendanya. Lin Yaozong, dasar kamu penipu. Kamu diberhentikan dari jabatanmu. Tunggulah sampai kamu mengganti rugi semua kerugian kota. Dakiang, putraku, apa yang terjadi denganmu? Ayah, kapalnya sudah tiada, kapal besinya hancur tertabrak, ombaknya sangat besar. Lin Yuan tidak menolongku, dia tidak mau menolongku. Kapal itu harganya $800.000, lengkap dengan pendeteksi ikan sonar impor, itu kapal baru kita. Uang mukanya $100.000, semuanya pakai uang kas desa dan agunan pinjaman.
Anda Lin Yaozong kan? Putra Anda mengabaikan peringatan badai, memaksa masuk ke karang kematian, menyebabkan kapal menabrak karang dan tenggelam, yang mencemari wilayah laut tersebut secara serius. Kami beri waktu 1 minggu untuk menyelesaikannya di kantor kota. Jika tidak, kita selesaikan di pengadilan. Kemarin masih sangat angkuh, tapi hari ini terlilit hutang yang sangat besar. Sedangkan Ayuan untung 1 juta dolar, dia malah rugi 800 ribu dolar, ditambah lagi hutang 150 ribu dolar. Sungguh sebuah karma. Hidup ini tidak bisa dilanjutkan lagi, telepon penagih hutang sudah sampai menelpon ke rumah. Yaozong cepatlah cari solusinya. Ayah, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Bocah Lin Yuan itu mendapatkan 1 juta dolar. Uang itu seharusnya jadi milik kita. Ikan-ikan itu adalah milik kolektif desa. Benar, Dakyang benar sekali. Aku adalah kepala desa, asalkan barang kiriman ini dihitung sebagai milik kolektif desa, aku tidak hanya terbebas dari ganti rugi, tapi juga bisa naik jabatan. Aku akan pergi ke kota sekarang, juga menemui wanita bernama Su itu. 1 juta dolar itu harus segera dikembalikan. Haha, Bos Su, maaf saya sudah mengganggu. Saya berasal dari desa Lin sebagai kepala desa, Lin Yaozong. Direktur Lin, ada urusan apa? Begini, saya dengar kemarin Anda membayar mahal untuk membeli hasil laut milik Lin Yuan dari desa kami. Itu jual beli yang sah secara hukum. Sudah lunas. Ada apa? Apa Direktur Lin ingin memeriksa pembukuanku? Tidak, saya tidak berani. Hanya saja Lin Yuan anak itu belum dewasa dan tidak tahu diri. Dia melaut dengan membawa nama kolektif desa kami. Bagaimana jika nota pembelian tuna dan kerapu itu Anda ubah menjadi atas nama kolektif desa kami? Asalkan Anda membantuku memenuhi target 30.000 kati ini, saya tidak akan membiarkan Anda merugi. Kedepannya, barang dari desa kami akan saya beri diskon 20%. Lin Yaozong, apa Anda berpikir bahwa saya, Su Qingqing, adalah orang bodoh? Bos Su, apa maksud perkataan Anda? Sebelum Lin Yuan pergi melaut, Anda sudah memaksanya menandatangani surat pernyataan keluar dari kolektif desa. Kapal itu dibeli dengan uangnya sendiri. Dia mempertaruhkan nyawanya di terumbu kematian demi hasil itu. Kalian memutus pasokan esnya, memutus bahan bakarnya, dan saat membiarkan seluruh keluarganya tiada, kenapa kalian tidak ingat bahwa dia adalah orang desa kalian? Sekarang setelah dia mempertaruhkan nyawa demi 1 juta dolar, Anda malah datang ingin merampas hasilnya? Dia. Bagaimanapun dia bermarga Lin, akarnya ada di desa ini. Keamanan. Buang semua sampah ini bersama dengan orang ini keluar dari sini. Nyonya Su, jangan memancing kemarahanku. Jika berani menyinggungku di dermaga ini... Terus kenapa kalau aku menyinggungmu? Biar ku beritahu ya, ikan milik Lin Yuan, 1 sisik pun bukan milikmu. Keluar. Oh Yuan, berapa biaya 1 hari di kamar inap ini? Nak, sakit di kaki ayah ini penyakit lama, tidak bisa disembuhkan lagi. Ayo pulang saja, jangan buang-buang uang di rumah sakit. Ayah tidak perlu mencemaskan soal uang sedikit pun. Dokter, Tuan Lin, hasil pemeriksaan ayah Anda sudah keluar. Cedera kaki sebelumnya karena pengobatannya tertunda, sehingga terjadi saraf yang terhimpit. Jika melakukan tindakan secara menyeluruh melalui operasi perbaikan saraf, lalu dibantu dengan obat khusus impor dari luar negeri, ada peluang sebesar 80% untuk bisa berdiri kembali, bahkan berjalan normal seperti orang biasa. Dokter, apa yang Anda katakan itu sungguh benar? Kaki saya ini masih bisa berdiri kembali. jika dokter bilang begitu, berarti itu memang benar. Tetapi operasi ini memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Ditambah lagi obat impor tersebut tidak ditanggung asuransi, biaya keseluruhannya sangatlah mahal, perkiraan awalnya membutuhkan 100.000 dolar. Bagaimana menurut Anda? Saya akan bayar lunas 100.000 dolar itu. Berikan dokter terbaik untuk ayah saya, dan obat-obatan impor terbaik. Jika khasiat obatnya kurang sedikit saja, aku akan menghancurkan reputasi Anda. Baik, Tuan Lin, saya akan segera memprosesnya untuk kamar VIP tingkat tertinggi, serta konsultasi dengan tim ahli. Kak Yuan, operasi untuk paman sudah dijadwalkan. Sudah diatur ya. Masalah kaki ayahku adalah beban terakhir dalam hatiku. Dan sekarang akhirnya bebanku telah terangkat. Afeng, beritahu Xiao Chai untuk segera beres-beres dan ikut aku ke galangan kapal. Galangan kapal? Kak Yuan, bukankah kapal-kapal pemecah ombak kita masih dalam kondisi baik? Kapal pemecah ombak itu terlalu kecil. 1 juta dolar barulah sebuah permulaan. Aku akan membeli kapal kedua. Aku ingin membangun armada di laut ini, yang tidak berani dilawan oleh siapapun. Bos Lin punya mata yang tajam, kapal pukat cincin ukuran menengah sepanjang 25 meter ini, punya mesin ganda berkekuatan 800 tenaga kuda, sangat tangguh menghadapi ombak, dan pastinya tak ada masalah untuk pergi ke laut lepas, hanya saja harganya 300.000 dolar. 300.000? Anda sedang merampok saya ya? Ini uang mukanya. Besok aku akan menyuruh orang mengirim sisa pembayarannya. Aku ambil kapal ini. Bos Lin, bagus sekali. Aku akan segera mengatur orang untuk uji coba di laut hari ini. Nama kapalnya sudah diganti menjadi pemecah ombak 2. Selain itu, tolong buatkan plat perunggu untukku. Ukir 4 kata di atasnya. Tim nelayan pemecah ombak. Mulai hari ini, kami secara resmi memulai bisnis ini. Lihatlah anak itu, Afeng, dulu dia sangat miskin sampai tidak punya celana layak pakai. Sekarang dia merokok mahal, memakai jaket kulit, dan sehari bisa menghasilkan uang yang kita dapatkan dalam 10 tahun. Kapal besi Dakyang sudah tenggelam, Paman R sekarang kesulitan menyelamatkan dirinya sendiri.
kita bahkan tidak bisa makan kalau terus mengikutinya. Lebih baik kita coba minta bantuan pada Ayuan. Kak Yuan, ku dengar Anda membeli kapal baru, dan akan membentuk tim nelayan. Bisakah kami ikut bekerja untuk Anda? Kami tidak butuh tunjangan awal, asalkan bisa makan saja sudah cukup. Wah, bukankah kalian ini orang-orang yang dulu menyebut Kakak Lin gila? Kenapa sekarang saat Paman R sudah tumbang, kalian malah ingin menempel pada Kak Yuan kami? Di kapal Lin Yuan milikku, tidak ada tempat untuk pemalas, dan tidak butuh orang yang bermuka dua. Tetapi, jika kalian mau bekerja keras dan tidak takut celaka, serta berani menerjang badai, aku jamin kalian semua bisa membangun rumah bata baru pada akhir tahun nanti. Afeng, bawa mereka untuk tanda tangan kontrak. Sesuai aturan, masa percobaan 1 bulan bagi pendatang baru, mendapat gaji pokok dan 1/10 komisi. Terima kasih. Mengingat Lin Yaozong telah menyalahgunakan kekuasaan selama menjabat, yang mengakibatkan target ekspor 30.000 kati yang ditetapkan oleh kota mengalami kegagalan total, serta membiarkan putranya, Lin Daqiang, melaut secara ilegal, sehingga menimbulkan kerugian aset yang sangat besar dan pengaruh buruk. Berdasarkan keputusan hasil rapat bersama, terhitung mulai hari ini, mencopot jabatan Lin Yaozong sebagai kepala desa-desa Lin, dan pihak kota langsung menunjuk Kamrat Zhang sebagai penggantinya. Lin Yaozong, kami beri waktu sampai hari ini untuk merapikan dan menyerahkan semua pembukuan. Selain itu, denda 150.000 dolar putra Anda kepada Biro Maritim, pihak kota tidak akan membantu membayar sepeser pun. Ayah, sekarang dia punya uang, kapal, dan anak buah. Bahkan orang-orang desa sampai menjilat kepadanya. Kita benar-benar tamat. Tamat? Tidak semudah itu. Si Lin Yuan itu cuma mengandalkan keahlian menangkap ikan, bukan? Daqiang, apa kamu ingat tentang penguasa laut Zhao Heilong dari desa-desa Heisha sebelah? Dia itu orang yang spesialis melakukan bisnis kotor di laut. Ayah, apa maksud Anda? Si Lin Yuan itu ingin membangun armada kapal, kan? Akan aku buat dia beserta seluruh kapalnya, lenyap dan tenggelam di laut ini. Cepat, ambil koleksi barang, antik berharga. Terakhir yang kita punya, malam ini juga kita pergi ke desa Heisha. Aduh, siapa itu? Lin Daqiang, kapal besimu itu sudah tenggelam. Kamu berutang 80.000 dolar pada bos kami, termasuk pokok dan bunganya. Sekarang totalnya jadi 120.000 dolar. Kapan rencananya mau kamu bayar? Saudara Dao, berikan aku waktu beberapa hari lagi. Ayahku dulu adalah kepala desa, keluarga kami punya rumah sendiri. Rumah rongsok milik keluargamu itu sudah lama diawasi oleh Biro Maritim. Nilainya tidak seberapa. Bos sudah memberi perintah. Jika sebelum fajar besok uangnya belum ada, maka gunakan kedua tangan dan kedua kakimu sebagai bayarannya. Ayah, selamatkan aku. Aku tidak ingin menjadi cacat. Bahkan kita tidak punya uang untuk menyewa jasa Zhao Heilong. Sekarang saudara Dao menginginkan nyawaku. Denda 150.000 dolar, ditambah utang 120.000 dolar. Ini benar-benar membuat keluarga kita terpojok. Daqiang, berhentilah menangis. Kita masih punya satu jalan keluar. Jalan keluar apa? Kapal yang baru saja didapat Lin Yuan hari ini, yaitu Polang 2. Aku sudah memeriksanya tadi siang. Di atas kapal itu, terpasang satu set lengkap peralatan impor Jepang, radar pendeteksi ikan dan sonar frekuensi tinggi. Satu set peralatan itu bisa laku setidaknya 100.000 dolar di pasar gelap. Ayah, maksud ayah kita harus mencurinya? Kenapa kamu sebut mencuri? Uang itu seharusnya memang milik kita. Angin bertiup kencang malam ini, penjagaan mereka pasti akan longgar. Bawalah beberapa saudara yang bisa kamu percayai, bongkar peralatan itu. Dengan uang itu, tidak hanya bisa melunasi utang kita, tapi juga masih tersisa uang untuk menyewa Zhao Heilong dan menghabisinya. Ini dia papan induk radar impor ini. Cepat lepaskan seklupnya. Lakukan pelan-pelan. Lin Yuan, kamu sudah membuatku bangkrut. Hari ini aku akan mencabut matamu. Kita lihat bagaimana caramu melaut nanti. Yo, Kak Daqiang, tengah malam begini tidak tidur, malah datang ke kapal baru milik Kak Yuan untuk jadi petugas kebersihan sukarela ya? Afeng, ini salah paham. Ini sungguh salah paham. Saya salah naik kapal. Salah naik kapal tapi sambil membongkar peralatan, Saudara Qiang, penyakit tidur berjalanmu ini cukup memakan biaya ya. Papan induk ini nilainya 68.000 dolar. Kamu merusak satu sudut saja, dijual pun kamu tidak akan sanggup ganti rugi. Enyahlah. Kak Yuan sudah menebak bahwa orang-orang yang nekat dan putus asa seperti kalian pasti akan bermain kotor. Dia menyuruh kami semua berjaga di dek bawah semalaman suntuk. Saudara Qiang, kali ini kamu benar-benar tamat. Ayuan, paman kedua aku memohon kepadamu. Daqiang adalah sepupu kandungmu, darah lebih kental daripada air, kamu tidak boleh menjebloskannya ke penjara.
Jika dia punya catatan kriminal, seluruh hidupnya akan hancur. Paman kedua, sekarang kamu baru tahu bahwa darah lebih kental daripada air. 1 bulan yang lalu, saat ayahku terbaring di tempat tidur, dan butuh 30.000 dolar untuk menyelamatkan nyawanya. Di mana kamu? Kamu tidak hanya tidak meminjamkan sepeser pun, tapi juga memaksaku menanggung utang 50.000 dolar. Saat itu kenapa kamu tidak berpikir, dia itu juga adik kandungmu? Waktu itu aku. Kalian memutus bantuanku, dan memaksa seluruh orang desa mengucilkanku. Pernahkah kalian menganggap kita keluarga? Saat Linda Qiang di karang pencabut nyawa mengemudikan perahu besi, mencoba menabrakku, dan ingin menghabisiku, pernahkah kalian berpikir bahwa kita adalah saudara? Aku, Lin Yuan, tahu cara membalas budi dan dendam dengan adil. Dia mencuri peralatan, presisi seharga 100.000 dolar. Semua saksi dan bukti sudah lengkap. Aku tidak mau berdamai. Tidak ada kata maaf. Semua harus diproses secara hukum. Linda Qiang diduga melakukan pencurian aset besar-besaran. Karena aksinya gagal, maka sesuai hukum akan ditahan selama 15 hari. Dan denda sebesar 5.000 dolar. Bawa dia pergi. Sungguh tidak adil. Semuanya, kemarilah dan lihat. Lin Yuan itu orang yang tak tahu terima kasih. Hanya karena sekarang dia sudah kaya raya, sudah membeli kapal besar, dia tidak lagi menganggap kami saudara miskinnya sebagai manusia. Bibi, sebenarnya kenapa Da Qiang sampai ditangkap? Da Qiang hanya melihat mesin di kapalnya. Tidak tertutup dengan benar. Dia berniat baik membantu menutupinya dengan kain tahan air. Tapi Lin Yuan malah menuduh Da Qiang ingin mencuri barang-barangnya. Dia tega mengirim sepupunya sendiri masuk ke dalam penjara. Ini benar-benar balas dendam. Dia memandang rendah orang miskin. Hari ini dia bisa memenjarakan sepupunya sendiri. Besok dia juga bisa menepak kalian semua yang bekerja membantunya. Orang yang berhati dingin seperti ini, kalian masih berani bekerja untuknya? Kalau memang benar begitu, apa yang dilakukan Ayuan ini memang terasa sangat keterlaluan. Bagaimanapun mereka adalah keluarga, bagaimana bisa dia bersikap sekejam itu? Benar, sudah kaya, tapi jangan sampai tidak mengakui leluhur sendiri. Nenek tua ini hanya bisa bicara kotor. Kak Yuan, aku akan membawa beberapa orang untuk memberinya pelajaran. Dia pikir kita bisa ditindas begitu saja. Benar, sekarang banyak desas-desus di desa. Beberapa awak kapal yang baru direkrut mulai ragu dan ingin berhenti. Jika seekor anjing menggigitmu, apakah kamu harus menggigitnya kembali? Tapi kita tidak bisa membiarkan dia memfitnahmu seperti itu. Yang namanya rumor, semakin kamu jelaskan, orang akan menganggapmu sedang menutup-nutupi sesuatu. Untuk menghadapi preman seperti mereka, satu-satunya cara adalah dengan mengungkap hal yang paling mereka takuti, menguaknya secara terang-terangan, dan menjemurnya di bawah terik matahari. Pergi sambungkan pengeras suara desa. Umumkan kepada seluruh warga desa. 30 menit lagi ada rapat warga di dermaga. Aku akan menunjukkan sesuatu yang menarik kepada mereka. Aku memanggil kalian semua ke sini hari ini. Karena belakangan ini ada rumor yang beredar di desa yang mengatakan bahwa aku Lin Yuan berhati dingin dan tidak peduli pada keluarga sendiri. Memangnya bukan begitu? Kamu memasukkan kakak kandungmu ke penjara, dan sekarang kamu merasa benar. Buku catatan ini adalah rekaman asli selama 3 tahun terakhir. Aku membantu warga desa pergi melaut untuk menangkap ikan. Hari ini, aku akan menunjukkannya kepada seluruh warga desa. Pada tahun 1996, aku pergi melaut sebanyak 80 kali. Dan membawa keuntungan bersih sebesar 600.000 dolar bagi desa. Berdasarkan kesepakatan pembagian keuntungan 4/6 yang dijanjikan Lin Yaozong saat itu, seharusnya aku mendapatkan 240.000 dolar. Namun dengan alasan penyusutan nilai pembelian kapal, dia hanya memberiku 50.000 dolar. Tahun 1997, aku diterjang badai topan, mengalami patah 3 tulang rusuk, namun berhasil menyelamatkan semua muatan kapal. Tahun itu keuntungan bersihnya 800.000 dolar, tapi Lin Yaozong bilang desa harus memperbaiki jalan, dan hanya memberiku 30.000 dolar. Hingga tahun ini, ada keuntungan 1.200.000 dolar. Dia Lin Yaozong membeli kapal bagus seharga 800.000 dolar, tapi hanya memberiku 2.000 dolar saja. Dia bahkan memaksaku untuk menanggung beban utang 50.000 dolar dari kapal kayu yang sudah rongsok. Ayahku berbaring di tempat tidur, membutuhkan uang untuk bertahan hidup, tapi dia tidak meminjamkan sepeser pun. Saat aku menghadapi badai di laut, anaknya sengaja mengarahkan kapal besar untuk menabrakku. Tadi malam, anaknya membawa orang ke kapalku, ingin membongkar peralatan senilai 100.000 dolarku, dan memutus sumber penghidupanku. Lin Yaozong, dasar kau penjahat. Kamu sudah menggelapkan begitu banyak uang Ayuan, dan sekarang malah berbalik memfitnah. Dasar orang tua tidak tahu malu. Masih berani pura-pura menderita? Pergi kamu dari desa ini. Da Qiang, senang kamu sudah keluar. Senang sekali akhirnya kamu sudah keluar. Ayah,
Apakah Lin Yuan sudah tiada? Belum? Dia sekarang sangat sukses. Seluruh warga desa pergi bekerja padanya. Daciang, keluarga kita akan hancur. Oh, saudara Qiang baru kembali setelah pendidikan? Batas waktu 15 hari sudah habis? Apa uang? 120.000 dolar milikku. Sudah siap? Saudara Dao, Dakiang baru saja keluar. Kami benar-benar tidak bisa menyiapkan 120.000 dolar tunai. Mohon beri kami waktu sebulan lagi. Memberi waktu? Kamu tahu sendiri aturan dari bos. Jika tidak ada uang maka nyawa jadi bayarannya. $120.000. Satu jari sebanding dengan $10.000. Hari ini aku akan mengambil 2 jarimu sebagai bunga. Jangan, tolong jangan. Kami punya rumah warisan ini, dan 2 petak tanah di ujung timur desa. Semuanya akan diserahkan padamu sebagai jaminan. Ternyata kamu tahu diri juga. Tanda tangani surat ini. Rumah ini akan menjadi milik kami besok. Kalian sekeluarga segera angkat kaki, dan hiduplah di jalanan. Ya Tuhan, Tuhanku. Rumah sudah tidak ada, tanah pun sudah tidak ada. Bagaimana kami akan bertahan hidup nantinya? Ya Ozong, cepatlah pikirkan cara. Habisi dia, habisi Lin Yuan. Kenapa kalian menangis? Rumahnya belum disita, kita masih punya 1 langkah terakhir. Langkah apa? Sekarang siapa di desa ini yang masih mau mendengarkanmu? Orang-orang desa memang sudah tidak mendengarkanku, tapi di desa Lin, masih ada 1 orang yang sangat berkuasa. Asalkan dia bersedia turun tangan, walaupun Lin Yuan sekuat naga sekalipun, dia tetap harus tunduk kepadaku. Pergi, ambil ginseng liar pegunungan 100 tahun milik keluarga kita, aku ingin pergi menemui kakek Paman Buyut. Kakek Paman Buyut, Anda harus memberikan keadilan untuk Dakiang. Bocah Lin Yuan itu sudah kaya raya mendadak, bukan saja tidak berbakti pada klan kita, dia bahkan sangat kejam tidak punya perasaan, dan tega mengirim Daciang ke dalam penjara. Sekarang penagih utang kejam ingin menghukum Daciang, sementara Lin Yuan memegang uang 1 juta dolar, pun dia hanya diam saja melihat orang sekarat. Dia sudah keterlaluan. Baru jadi anak muda yang punya sedikit uang, sudah berani mengabaikan aturan leluhur. Kita berasal dari leluhur yang sama. Hubungan darah kita sangatlah erat. Dia berani membiarkan saja daging dan darah keluarga Lin dihukum orang lain. Aku, si tua ini, ingin melihat apa hari ini Lin Yuan berani untuk tidak mengakui aku sebagai tetua. Apa yang kalian lakukan? Beraninya kalian masuk rumah orang tanpa izin? Lin Yuan, apa kamu masih menghormatiku sebagai kakek Paman Buyut? Orang tua sudah datang, beraninya kamu tetap duduk. Kakek Paman Buyut, Anda seharusnya menikmati masa tua di aula leluhur. Kenapa datang ke rumahku untuk pamer kekuasaan? Kedatanganku hari ini adalah untuk memberitahumu satu hal. Dakiang punya utang luar sebesar 120.000 dolar, orang-orang itu mengancam akan mencelakainya. Karena kamu punya 1 juta dolar, segera keluarkan 120.000 dolar untuk melunasi utang sepupumu itu. Pak Tua, apa Anda sudah mulai pikun? Dakiang yang punya utang judi, kenapa Kak Yuan yang harus keluar uang? Lancang, di sini bukan tempat bagi orang luar sepertimu untuk ikut campur. Lin Yuan, keluarga Lin itu satu kesatuan. Kalian berasal dari garis keturunan leluhur yang sama. Tega sekali kamu melihat Dakiang menderita cacat. Apa kamu tidak takut leluhur kita di alam sana mengutuk perbuatanmu? Omong kosong. Ayah, kaki ayah sedang terluka. Hubungan darah. Leluhur, kakek Paman Buyut. Sekarang kamu datang bicara soal hubungan darah padaku. 10 tahun yang lalu, aku melaut demi menyelamatkan Lin Yaozong sampai kakiku hancur, tergilas mesin jaring. Waktu itu badai salju sangat hebat. Aku tidak punya uang untuk berobat. Lin Yaozong tidak memberikan uang sepeser pun. Bahkan demi uang iuran pemujaan leluhur yang hanya 200 dolar saja, dia bekerja sama dengan yang katanya kakek agung ini. Mengusir kami sekeluarga keluar dari rumah tua. Malam itu, istriku memeluk Yuan yang sedang demam tinggi, berlutut di atas salju memohon pada kalian. Apa yang kalian katakan? Kalian bilang kalau tidak bisa bayar iuran, tidak pantas menyandang marga Lin. Kenapa waktu itu kalian tidak bicara soal satu garis keturunan marga Lin yang sama? Waktu itu, kenapa kalian tidak takut para leluhur mengutuk perbuatan bejat kalian? Sekarang setelah melihat putraku sukses, punya banyak uang, kalian datang mau mengakui kami saudara? Cuy. Lausan, waktu itu adalah aturan keluarga besar. Di rumahku ini, akulah Lin Yuan dan akulah aturannya. Bawa pergi kemunafikan kalian, dan enyahlah dari sini. Jika berani melangkah ke rumahku lagi, akan kubuat kaki kalian patah. Pergi! Gawat, habis semuanya. Ayah, besok saudara Dao akan mengambil tanganku. Aku tidak ingin tiada, ayah. Ayah. Jangan panik, selalu ada jalan keluar. Jika Lin Yuan tidak membiarkan kita hidup tenang, maka kita semua buat perhitungan bersama. Aku sudah mencari informasi.
Besok siang, Lin Yuan punya satu set produk laut berkualitas senilai 400.000 dolar, yang akan diserah terimakan di gudang pendingin jalan provinsi kepada Su Qingqing. Diserahkan kepada Su Qingqing? Benar, kontrak barang itu sangat mengikat. Jika besok sebelum jam 3 sore barangnya tidak sampai, Lin Yuan bukan saja harus membayar denda 3 kali lipat, yaitu 1.200.000 dolar, tetapi Su Qingqing pasti akan memusuhi dia sepenuhnya. Truk pendingin milik Su Qingqing, besok tengah hari harus melewati daerah Luo Yingpo di jalan pegunungan. Tempat itu tidak ada CCTV, dan penuh dengan tikungan tajam. Pergilah sebar paku 3 sisi di jalan yang akan dilewati itu, untuk membuat ban truk pendingin itu meledak. Asalkan kendaraannya terbalik, barangnya akan hancur. Baik, bagus. Lin Yuan, kamu ingin membuatku cacat? Maka akan kubuat kamu bangkrut dan namamu hancur seketika. Lin Yuan, dengan denda pelanggaran kontrak sebesar 1.200.000 dolar, aku ingin tahu bagaimana kamu bisa membayarnya kali ini. Rasakan pembalasanku. Bos Lin, ada masalah besar. Mobil kita mengalami ban pecah di Luo Yingpo. Keempat rodanya hancur semua. Apakah ada orang yang terluka? Bagaimana dengan barangnya? Semua orang selamat. Tapi mesin pendinginnya hancur karena benturan. Matahari sangat terik hari ini, suhu di dalam truk naik sangat cepat, ikan-ikan kerapu, dan bawal berkualitas tinggi itu, paling lama hanya bisa bertahan 2 jam. Truk derek paling cepat baru sampai 4 jam lagi. Semua muatan barang ini tamat sudah. Kak Yuan, di daerah Luo Yingpo itu, lokasinya sangat terpencil dan jauh dari manapun. Saat kita membawa truk ke sana untuk memberi bantuan, ikannya pasti sudah busuk. Lalu bagaimana ini? Lewat jalur air. Tapi Kak Yuan, perairan Sungai Baisha itu dangkal dan banyak batu karang. Kapal baru kita, Polang nomor 2, bagian bawahnya terlalu dalam, sama sekali tidak bisa masuk ke sana. Kalau kapal besar tidak bisa masuk, kita masih punya kapal kecil. Afeng, segera nyalakan Polang. Bawa semua pompa oksigen dan alat sirkulasi air. Kita ambil jalur air, dan jemput barangnya di bawah tebing. Siap, Kak Yuan. Turunkan kotak barangnya dengan tali. Cepat. Maju dengan kecepatan penuh. Langsung menuju pelabuhan ibu kota provinsi. Ini sudah pasti ada yang sengaja melakukan perusakan. Kak Yuan, ayo kita lapor polisi saja. Ini termasuk kejahatan merusak kendaraan umum. Bisa dihukum penjara selama bertahun-tahun. Kaki kiri sehat, kaki kanan lumpuh. Masih menggunakan kruk pula. Di seluruh desa, selain orang yang kakinya baru saja aku lumpuhkan yaitu Linda Qiang, memangnya siapa lagi? Lagi-lagi bajingan itu, Kak Yuan, aku akan pergi ke kantor polisi sekarang untuk melapor. Melapor? Bagi orang yang hidupnya tidak berguna seperti dia, masuk penjara, itu sama saja dengan menikmati fasilitas. Lalu, apa maksud Anda? Bukannya dia punya utang 120.000 dolar. Para penagih utang sedang mencarinya kemana-mana. Tapi dia malah sangat santai, sampai datang ke sini untuk melakukan perusakan. Jika para penagih utang itu tahu, dia lebih memilih membuang tenaga untuk melawanku, bukannya mencari uang untuk membayar utang. Menurutmu apa yang akan mereka lakukan padanya? Halo, apakah ini saudara Dao? Saya Lin Yuan. Bukankah Anda sedang mencari Linda Qiang? Saya akan menunjukkan sesuatu yang menarik bagi Anda. Hari ini, aku akan membuatnya tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Ya, coba hitung waktunya. Ikan-ikan milik Lin Yuan pasti sudah busuk sekarang. Denda 1.200.000 dolar. Besok pagi kita akan melihatnya berakhir di dasar laut. Saudara Dao, kami sedang mengumpulkan 120.000 dolar. Tolong beri kami waktu 1 malam lagi. Kumpulkan uang? Aku rasa kalian mempermainkanku. Kakimu itu sudah pincang. Tapi masih punya tenaga untuk pergi ke lereng Luoying yang jaraknya puluhan kilometer hanya untuk menyebar paku dan membuat kerusakan? Kamu punya waktu untuk mencelakai orang lain, tapi tidak punya waktu untuk melunasi utangmu padaku. Bos Lin Yuan bilang, ini berarti kamu tidak menghormati saya, Saudara Dao. Saudara Dao, ini salah paham. Itu adalah saya, itu... Salah paham? Hari ini aku akan memberitahumu, apa artinya salah paham. Hajar dia habis-habisan. Tanda tangan. Sekarang pergi dari rumah ini, kediaman ini sekarang milikku. Sangat menyedihkan. Tempat rongsok seperti ini mana bisa ditinggali? Kenapa nasibku begitu menderita?
Paman kedua, apa kamu mengenali tempat ini? Saat itu kalian mengusir seluruh keluargaku ke gubuk reot ini, kalian pernah mengatakan satu kalimat. Orang miskin hanya pantas tinggal di kandang babi. Sekarang kalimat itu, aku kembalikan kepada kalian. Tinggallah dengan tenang di kandang babi ini. Dan habiskanlah sisa hidup kalian di sini. Ayuan, dengarkan aku. Bibi tertua sudah lama menyadari kalau kamu itu berbakat untuk melakukan hal besar. Coba lihat rumah baru yang dibangun ini. Begitu mewah sekali. Betul, Ayuan. Selama ini, itu semua karena si tua paman kedua itu yang membutakan kami semua. Dia menilap uangmu, dan bahkan memasukkan sepupumu ke kapal besar itu. Dia benar-benar orang tak berguna. Benar sekali. Sekarang keluarganya kena batunya. Harus tinggal di gubuk bocor yang bobrok, itu murni hukuman yang setimpal. Keluarga-keluarga Lin kita, kedepannya akan mengandalkanmu, Ayuan, untuk menjadi sosok penopang utama. Bibi tertua, paman ketiga, kalian hari ini datang kemari dengan hebohnya. Dan mencaci maki paman kedua seolah dia sampah tidak berharga. Sepertinya ini bukan hanya demi melihat rumah baru saya ini kan? Ayuan, jadi begini, aku dengar tim nelayan Polangmu sekarang sudah membeli sebuah kapal besar dan sedang butuh tenaga kerja. Lihatlah anak bibimu ini, adik sepupu dan Xiao Tao, setelah lulus SMP, mereka cuma menganggur di rumah saja. Lalu paman ketigamu ini, dulu juga pernah mengelola pembukuan. Juga sepupumu, tenaganya sangat kuat. Kita ini kan semua kerabat dekat. Kalau kamu menyerahkan posisi-posisi penting di kapal kepada orang-orang sendiri seperti kami, pasti jauh lebih tenang daripada memberikannya ke orang luar, kan? Manajer keuangan, Mualim I, paman ketiga, bibi tertua, apa kalian merasa bahwa kapal Lin Yuan ini adalah panti jompo yang dikhususkan untuk kalian? Ayuan, apa maksud ucapanmu itu? Kita ini kan saudara. Saudara, saat ayahku kakinya patah dan terbaring di tempat tidur menunggu uang untuk biaya pengobatannya, di mana kalian para saudara saat itu? Sekarang setelah melihatku sukses, kalian datang ingin mengambil keuntungan, bahkan ingin langsung jadi jajaran manajemen? Berhentilah bermimpi di siang bolong. Lin Yuan, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu kepada orang yang lebih tua? Sekarang karena sudah punya banyak uang, kamu tidak mau mengakui saudara miskinmu lagi, begitu? Aku Lin Yuan lebih membela kebenaran daripada hubungan saudara. Tim penangkap ikanku hanya menerima orang jujur dan tulus yang berani bertarung di tengah ombak untuk bekerja. Jika ingin naik ke kapal pribadiku, boleh saja. Tapi siapapun itu, tidak akan ada perlakuan khusus. Semuanya harus dimulai dari tugas kebersihan di tingkat paling bawah. Masa percobaan 1 bulan. Jika bekerja dengan buruk, segera angkat kaki. Bagi yang ingin numpang hidup dan berlagak jadi bos, tidak akan pernah ada kesempatan. Afeng antar mereka keluar. Kalian mau pergi sendiri? Atau perlu kami seret keluar secara paksa? Pak, kamu sudah bisa jalan? Kamu benar-benar bisa jalan sendiri sekarang. Ayuan, ayah sudah bisa berdiri. Ayah bukan lagi orang yang tidak berguna. Ya, dokter bilang, selama rajin melakukan pemulihan, nanti ayah bahkan tidak butuh tongkat lagi. Masa sulit keluarga kita sudah benar-benar berakhir. Lin Yuan, kenapa kamu bisa tinggal di gedung mewah? Sedangkan aku hanya seperti sampah, membusuk di kandang babi ini. Aku tidak rela. Aku tidak rela. Kayuan, apa kamu yakin koordinat itu ada kawanan ikan? Aku sudah mempelajari dengan teliti arus laut dan suhu air beberapa hari ini. Tempat di mana arus hangat ini bertemu, bernama Palung Gui Jianzhou. Di sana sedang berkumpul sebuah kawanan besar ikan tembaga. Ikan tembaga? Itu kan hidangan laut kualitas terbaik yang khusus untuk perjamuan mewah di hotel-hotel ibu kota provinsi. Sekarang harganya di pasar gelap sudah setinggi langit. Tepat sekali. Asal kita bisa mendapatkan jaring ini, setidaknya nilainya $600.000. Uang ini cukup bagi kita untuk sepenuhnya memonopoli hak pembelian di wilayah perairan ini. Kita akan berkuasa. Hal ini harus sangat dirahasiakan. Besok malam jam 12. Mumpung suasana sedang gelap dan mendukung, kita diam-diam melaut dan langsung menuju ke Palung Gui Jianzhou. Mengerti? Dari mana datangnya pengemis ini? Pergi dari sini. Brother Long, aku punya sebuah kesepakatan besar senilai $600.000 untuk ditawarkan kepada Anda.
Aku mengenalmu. Anak tidak berguna dari desa Lin dan Lin Yaozong. Dengan keadaanmu yang sekarang, bagaimana mungkin kamu mau membicarakan 600 ribu dolar denganku? Brother Long, Lin Yuan akan melaut tepat jam 12 malam ini, pergi menuju Palung Guijianzhou untuk menangkap sekumpulan ikan tembaga kualitas terbaik. Nilainya sudah pasti melebihi 600 ribu dolar. Kapal baru Lin Yuan tidak punya banyak awak kapal. Asalkan Anda membawa saudara-saudara Anda, menggunakan kapal cepat untuk mencegat mereka di tengah jalan, dan melakukan aksi perampasan di laut lepas, tidak hanya bisa merampas ikan senilai 600 ribu dolar itu, Anda juga bisa menyita kapal barunya. Jika beritanya benar, ini memang peluang keuntungan yang sangat besar. Namun kenapa kamu memberikan berita ini secara cuma-cuma kepadaku? Aku tidak butuh uang, aku hanya ingin Lin Yuan tiada. Setelah Brother Long merampas ikannya, lempar dia ke laut untuk dimakan hiu. Aku ingin dia lenyap tanpa bekas. Baik, kamu cukup kejam. Semuanya, siapkan senjata kalian. Jam 12 malam ini, kita pergi ke Palung Guijianzhou untuk mendapatkan rezeki besar dan habisi Lin Yuan. Teman-teman, target empuk ada di depan mata. Lempar pengaitnya. Setelah naik ke kapal, ikat laki-lakinya dan bawa pergi semua ikannya. Bagi yang berani melawan, langsung habisi dan buang ke laut, jadikan umpan ikan. Zhao Hailong, aku Lin Yuan sudah menunggumu sangat lama. Bagaimana dia tahu kita akan datang? Teman-teman, terobos saja. Feng, Xiao Chai, berikan bajingan desa Heisha ini sedikit kejutan air. Siap dilaksanakan. Meriam air tekanan tinggi, buka kerannya. Mau naik kapal, Enya kalian? Situasinya sulit. Mundur, cepat mundur. Mau lari, perampokan di laut lepas. Lihat saja bagaimana aku akan menghukummu kali ini. Kepala Wang. Semalam pukul 12, komplotan Zhao Hailong milik desa Heisha mencoba menggunakan senjata tajam di laut lepas untuk merampok kapal nelayan milik saya. Ini adalah rekaman kejadiannya, wajah, senjata, hingga nomor kapal cepat terekam dengan sangat jelas. Benar-benar melampaui batas. Beraninya di bawah terang matahari begini, mereka menjadi bajak laut. Semuanya kumpul, segera berangkat, segel kasino bawah tanah milik desa Heisha, dan tangkap semua anggota komplotan Zhao Hailong sekarang juga. Gawat, Zhao Hailong sudah ditangkap. Ternyata Lin Yuan masih bernapas. Dia ada di sini. Saudara Dao bilang, jika hari ini uangnya tidak ada, selama Dakum, maka kaki lain dari si pincang ini juga akan dibuat patah. Pemberitahuan darurat. Topan super nomor 10 tahun ini, Walet Hitam, akan datang pada tengah malam nanti dan mendarat di pesisir kota kita. Mohon semua kapal kembali ke pelabuhan untuk berlindung. Penduduk harap menjaga keselamatan. Dia tidak tiada, kenapa dia tidak lenyap saja? Zhao Hailong sudah ditangkap. Saudara Dao ingin menghabisiku, aku sudah tidak punya jalan keluar lagi. Daciang, terimalah nasibmu. Kita tidak bisa melawan Lin Yuan lagi. Sudah tidak bisa lagi. Terima nasib? Atas dasar apa aku harus menyerah pada nasib? Bukankah Lin Yuan itu hanya punya 2 kapal rongsok? Asal kapalnya lenyap, dia akan menjadi gelandangan miskin sepertiku. Dia akan menjadi pecundang sepertiku. Asal ku bakar kapalnya, semuanya akan berakhir. Benar, bakar kapalnya. Bakar. Lin Yuan, $1 juta. Rumah baru malam ini, aku akan membuat kalian semua menjadi abu. Mari kita semua hancur bersama. Akan kubakar kamu. Habisi kamu. Lin Yuan, pembalasanmu telah tiba. Enyahlah.
Linda Qiang, kamu benar-benar anjing gila yang tak tahu budi. Beraninya kamu mengkhianatiku. Lin Yuan, aku akan menghabisimu. Aku akan menyeretmu bersamaku. Hari ini tidak akan ada yang selamat. Mau mengakhiri segalanya. Mari kita berakhir bersama. Linda Qiang, dasar kau pengecut. Api. Apinya sangat besar. Tolong, tolong. Ayuan, Ayuan, tolong aku, tarik aku ke atas. Aku tidak ingin tiada. Pegang yang kuat. Ya Tuhan, Kak Yuan, apa kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Sistem tenaga kapalnya juga tidak rusak. Cepat lihat, ada orang yang tersangkut di batu karang itu. Sepertinya itu Dakian. Daciang, 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 Daciang. Nyawanya berhasil diselamatkan, tapi setelah jatuh ke air, dia kekurangan oksigen dalam waktu yang lama. Ditambah lagi bagian belakang kepalanya terkena benturan benda tumpul, yang sangat parah dari batu karang. Dokter, apa maksud perkataan Anda ini? Kenapa Dakiang tidak bicara sama sekali? Korteks serebralnya telah mengalami kerusakan intelektual yang tidak bisa dipulihkan, fungsinya sudah menurun sepenuhnya. Sekarang bisa dikatakan, tingkat kecerdasannya paling banyak hanya setara dengan anak 3 tahun. Dia telah kehilangan kewarasannya. Hehe, ayah, mau makan permen. Dakiang mau makan permen, hehehe. Anakku sayang. Dosakah yang membuatmu menderita seperti ini? Lin Yuan, kualat, ini benar-benar kualat. Dokter, tolong, ada orang terluka. Hai, sungguh hidup itu berputar. Nasib orang memang tidak ada yang tahu. Dulu ayah dan anak ini sangat sombong di desa. Apa gunanya sombong? Dulu, saat mereka memaksa keluarga Ayuan tinggal di gubuk reot ini, seharusnya mereka sudah menduga hari ini akan datang. Yang satu lumpuh, yang satu lagi gila, inilah balasan yang pantas mereka dapatkan. Kak Yuan, kedua orang tua menyebalkan ini, akhirnya kena batunya. Perlukah aku mencari beberapa orang secara rutin, datang untuk mengurusi mereka? Tidak perlu. Kakak, makanlah kue. Dakiang membuatkan kue besar untukmu, hehe. Afeng, ingatlah pemandangan di depanmu ini. Di atas lautan ini, jangan pernah memojokkan seseorang hingga mereka tak punya pilihan. Karena keadilan itu pasti ada, kejahatan yang kamu perbuat, pada akhirnya dengan cara yang paling kejam, akan berbalik menyerang dirimu sendiri. Aku mengerti, Kak Yuan. Ayo pergi. Era kapal kayu sudah berakhir. Kita masih punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Tempat kotor ini, kelak tidak akan menjadi tempat berjudi lagi. Penduduk desa sekalian, hari ini, Koperasi Perikanan Menerjang Ombak kita resmi didirikan. Mulai hari ini, siapapun yang benar-benar mau bekerja bersama Lin Yuan, kita akan menetapkan harga yang sama, penjualan yang seragam, dan tidak akan membiarkan tengkulak mengambil keuntungan sepeser pun. Bagus. Aku ingin setiap rumah tangga di desa Lin bisa membangun gedung mewah pada akhir tahun nanti. Ayuan hebat sekali. Kamu tidak mempermalukan keluarga Lin.
Bos Lin, koperasi resmi pertama di seluruh kabupaten, fasilitas pembukuan pelabuhan terbesar di seluruh kabupaten. Kekayaanmu saat ini, kekayaanmu bahkan sudah membuatku harus mendongak melihatmu. Bos Su, ini barulah awal. Tujuanku adalah untuk membangun armada laut lepas yang bisa mengarungi 3 samudra. Bagaimana? Apakah kamu tertarik untuk terus bekerja sama? Itulah yang sangat kunantikan. Kapten, semuanya sudah siap, mohon izin untuk berlayar. Tujuannya adalah laut dalam. Maju dengan kecepatan penuh.